Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Nuruddin bin Syarif mengenai Professional Nursing Working Abroad, Challenges and Opportunity. Pak Nuruddin bisa di-copy, Pak Nuruddin? Roger Mas, bisa di-copy. Oke Pak, waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk Pak Nuruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Nuruddin. Oke, suara saya jelas ya, Mas, teman-teman? Jelas Pak. Halo. Oke. Ya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, khususnya rekan-rekan perawat dan juga buat adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Alhamdulillah karena ini generasi yang akan meneruskan estafet perjuangan kita sebagai perawat. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya, termasuk juga kepada panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf dan izin untuk menggunakan mix bahasa karena ini salah satu untuk bisa kita gunakan sebagai media untuk latihan, training ya. Karena kita ikut PKB juga kan dari PPNI. So I would like to thanks to everybody who join in our webinar ya. So this is very pleasure for myself and we will learn and sharing together about how we will become professional nurse ya. Ini salah satu topik yang memang cukup menjadi cerita yang selalu kita bahas ya. Jadi ini adalah judul utamanya adalah Professional Nursing Work Abroad dan tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Moderator, Mas Moderator, termasuk juga udah ada pembukaan dari Pak Sukartana sebagai Ketua PPNI DPLN Perwakilan Qatar. Jadi ini nanti teman-teman bisa mendapatkan materinya ataupun sumber-sumber untuk penunjangnya yang akan saya serahkan kepada panitia ya. Dan ini adalah disclaimer bahwa saya menyatakan bahwa saya tidak punya kepentingan ya, I don't have any conflict of interest ya. Jadi tidak ada hubungan dengan promosi, marketing ataupun bisnis dengan institusi yang ada di Qatar ataupun yang ada di Indonesia. Ini hanya murni sharing untuk organisasi PPNI DPLN Middle East, khususnya untuk ke Qatar, Kuwait, KSA, dan UAE, dan untuk Indonesia. Nah, kemudian saya tidak akan memberikan cukup banyak sharing terkait mengenai bagaimana sih kita bisa bekerja secara profesional ke luar negeri, abroad ya. Jadi abroad itu kata-kata ke luar negeri, jadi keluar dari ini, foreign lah ke foreign country, seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran ya, sebelum kita memahamin bagaimana masing-masing daripada topik yang nantinya tentunya cukup banyak dan tidak bisa di-share dalam waktu yang cukup pendek. Yeah, so the first one is the being success in nursing career. So this is very important. And the nursing recruitment process. And the third one is the job requirements. And the fourth one is the data flow process. And the last one is formative exam process. So this is the outline that I can share to you all. Yeah, so next. Just please let me know if I'm giving presentations very quick. Kemudian apa yang akan kita tanyakan, apa yang kita capai. So please ask to yourself, ya. So everybody ask to yourself. Ketika kita akan masuk ke dilema bahwa ketika kita akan masuk ke sebuah universitas, tentunya kan akan melalui level di mana di situ ada antara konflik psikologis. Kita akan mencari sebuah profesi di mana kita tentunya harus bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, karena kita tentunya punya kewajiban terhadap masa depan kita, terhadap orang tua kita dan saudara-saudara kita. So what you are looking for, the first one, tentunya is money. Ya, is money is everything, right? Money, we need money. Ya, this is money. So the second one is position, jabatan, entah dalam struktur dalam sebuah organisasi atau organisasi badan usaha swasta ataupun pemerintahan. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ketua Kang Tana mengenai PNS ya. Ya terus terang saja, I do really wants to become PNS in before, ya. Tapi something bukan sesuatu yang harus saya dapatkan. So saya harus mengejar karir saya, gitu kan. Karir bukan berarti dalam tanda kutip dalam sebuah fasilitas ataupun
government yang ada di Indonesia, bisa di swasta dan termasuk di luar negeri. Tentunya kemudian, so what's next? Ya kita harus mempersiapkan pensiun. Ya saya tahu bahwa pensiun itu kan di PNS is really kata orang seperti itu gitu kan. Tapi kembali lagi bahwa tergantung dari kita bagaimana mempersiapkan pensiun tersebut. Contohnya seperti mertua saya kan kepala sekolah, ya yang mendapatkan pensiun. Ya 1 bulannya dapat sekitar sekian juta seperti itu kan. Dan itu bisa nanti diberikan kepada istrinya ya kan. Tetapi ketika saya menjalani dalam hal bidang swasta, ya insya Allah akan mendapatkan pensiun juga dalam bentuk sesuatu financial yang ditabungkan seperti itu. Nah kemudian kembali lagi tanya kepada diri Anda sendiri ataupun diri kita sendiri gitu kan. Keep in your mind, kita describe gitu kan, bahwa saya ini seperti apa gitu loh. Saya karakternya seperti apa gitu kan. Apakah saya ini shy, pemalu, confident ya, ataupun visioner, ataupun motivator, ataupun punya motivasi ya, fast learner ya, seperti itu kan. Jadi semua ada yang namanya strength dan weakness. Ini harus dipahami oleh kita sendiri. So please right now if you have time, make it your notes. Apa sih kekurangan saya gitu loh. Kita jujur gitu kan. Kita jujur, oh ini saya sebetulnya bisa bekerja dengan baik sebagai perawat untuk skill A, B, C, D, E. Kalau dulu kan namanya prasat ya, seperti itu kan. Apa skillnya misalnya? Memberikan IV line, injection, kemudian memberikan NGT, seperti itu kan. Jadi kita harus paham mengenai hal-hal yang kita tahu, kekurangan kita dan kelebihan kita. Kemudian apa kekurangan kita dan kelebihannya, kita catat di situ. Dengan jujur ya, bukan dengan manipulatif. Karena itu penting, karena kita akan mendevelop di mana untuk strength di weakness, untuk menguatkan daripada weakness yang kita punya. Saya bisa bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa menyampaikan, so you start. Ya kan, you start. At least jangan malu, don't shy when you are talking about English with your friend in the college or in your job gitu kan. It's okay ya kan, you can say, my dear, tolong diinin please gitu kan. Jadi kita ada latihan seperti itu kan. Karena apa? Kita nggak bisa. Ya, jadi never blame the darkness gitu kan, but turn on the candle instead. Jadi jangan pernah menyalahkan kekurangan kita, jangan menyalahkan ada ini, ada itu, tapi yuk kita mencari solusi dan kita kuatkan kelemahan yang kita miliki menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan secara optimum. Nah ini coba di list di situ strength and weakness-nya, ya kan? My greatest strength is my motivation. Ini adalah contoh yang saya berikan. Saya mempunyai motivasi yang tinggi to change, mengganti kan? Apa sih? Seperti itu kan. Jadi contohnya ketika saya bekerja tahun 2000 ya. Itu ketika saya lulus tahun 99. Saya pulang dulu tidak sempat bekerja, saya kemudian ya wirausaha dagang dengan orang tua, kemudian saya akhirnya kembali lagi menjadi honorer. Ya, saya mendapatkan uang sekitar untuk klinik swastanya 200.000 tahun 2000-an ya. Tahun 2000 kemudian paginya rutin ya dikerja di rumah sakit perusahaan. Ya mendapatkan ya sekitar hampir 60.000 ya kan. Sedangkan uang kos itu kan 70.000 waktu itu kan. Uang makan berapa seperti itu. So this is not enough. Ya, so we struggle. I'm struggle gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa saya menderita, tapi struggle dalam artian itu kan saya harus keep fight untuk mendapatkan yang lebih. Akhirnya kerja pagi di rumah sakit, sore di klinik. Sambil mencari apa? Mencari network, mencari informasi supaya kita bisa mendapatkan karir yang lebih bagus lagi. Karena apa basically-nya? Ketika kita bekerja di suatu tempat, itu komplain tidak bagus. Komplain is not good. Ya, komplain never will solve your problem. Ya, karena apa sih? Kita mendapatkan beberapa benefit. Ketika kita kerja di sebuah puskesmas ataupun klinik kecil ataupun rumah sakit yang memang honorer, kita bukan hanya mendapatkan finansial, kita mendapatkan namanya history, background, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan, background experience, ya, di mana-mana itu akan diperhitungkan. Oke, saya pernah kerja di puskesmas, saya pernah kerja di klinik. Disitulah nanti dibikin dalam bentuk format CV, as the professional CV. Okay, I work in 2000, let's say 2010 as the clinical nurse in public health, primary in Java or bla bla bla. Apa job description-nya? Ini seperti ini. Ini udah menjadi modal. Walaupun itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi taruh di situ. Jadi jangan pernah berpikir bahwa
oh saya keluar, saya pengen langsung kerja di rumah sakit besar, langsung di seperti ini. Enggak. Make it your timeline in your life, ya, as profesional di situ. Seberapa pun 1 bulan, 2 bulan pun taruh di situ. Bikin format yang bagus seperti itu. Itu nanti ada pembuatan CV yang profesional. Nah kemudian karir, saya hanya memberikan contoh kepada teman-teman bahwa kita perlu untuk develop karir, build karir, seperti itu kan. Ketika misalnya saya lulus tahun 2000, kemudian 99, kemudian 2000 saya mulai bekerja, kemudian saya stepping, saya mulai bergerak menuju ke pencapaian yang agak lebih berat dengan target, kemudian karena struggle untuk mendapatkan financial yang lebih, pada akhirnya 2000 sampai 2003 saya di International SOS bergabung, kemudian 2004 saya ke Qatar bulan Desember, seperti itu kan. And that is first time that I went to abroad to Middle East, especially Arab country. Ya, apakah banyak kendala? Saya tidak melihat itu kendala. That is challenge. Dan itu saya nikmatin sebagai sebuah traveling, ya, sebuah journey dari kehidupan saya. So never said this halangan ataupun obstacle ataupun sesuatu yang menjadi kendala, tapi itu menjadi challenge. Ya, saya tidak bisa bahasa Arab, ya kan waktu itu kan. Tapi saya study ketika saya naik taksi, so I learn Assalamualaikum kaif halek, ya kan, sahbarek, ya kan, ismuk, ya kan, wenruh gitu kan. Jadi ini adalah rutin ketika kita belajar di lapangan, relate langsung kan. Jadi misalnya kalau kita ketemu dengan pasien, kita nggak tahu dari dia seperti itu kan, tapi kita mendengarkan, kita belajar ke senior. Oke, kalau misalnya bahasa ini seperti apa sih? Oke, suruh muskilah, seperti itu kan. Fiaralah biazazia. Ini akan terbentuk dengan sendirinya, because you start. You have motivation, ya kan? The same, sama ketika kita menggunakan bahasa Inggris seperti itu kan. So don't feel shy. I believe semuanya bisa seperti teman-teman kita ataupun senior kita. Nah kemudian timeline ataupun history, tentunya kita masuk dalam fase di mana kita ada psikologis akan menentukan di mana masa depan kita, ya kan? Ketika ada pertanyaan, apakah profesi perawat masih menjanjikan dan cukup menjanjikan? Yes, it is right now and in the future. Kenapa? Karena dengan adanya pandemik, ya kan, semua menyadari bahwa fungsi daripada healthcare practitioners ataupun tenaga kesehatan yang ada di dunia itu sangat dibutuhkan. Ketika pandemik dibutuhkan sekitar 1,5 juta perawat. Bayangkan, pandemik berlangsung hampir serentak. Bagaimana 1,5 juta bisa dicetak waktu itu kan, seperti itu kan. Akhirnya ada kan bahwa termasuk juga arahan tidak boleh ke luar daerah, tidak boleh ke luar negeri, semua harus dimaksimumkan, termasuk dari luar negeri juga, termasuk dari Qatar tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. So this is the big chance. Dan saya percaya bahwa profesi perawat masih akan diperhitungkan dan masih menjadi satu pilihan untuk masa depan 5 sampai 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. So the process. Now we are talking about the process. Gimana sih Pak Nurdin kita bisa bekerja ke luar negeri, khususnya ke Timur Tengah, termasuk ke Qatar? It's simple, if we know. Kalau kita tahu semuanya simple, ya. So put in our mind, ya, sesuatu itu jangan dibikin berat. If you enjoy, do it. Kalau kita menikmati, hidup itu terasa indah, ya kan? Kita nggak ada masalah seperti itu, nggak ada stres, nggak ada pressure seperti itu kan. Tapi kita harus mencari tahu. Kita harus mencari tahu bagaimana kita bisa mengikuti teman-teman kita, pun rekan-rekan kita, pun kakak-kakak kita yang sudah duluan. Itu kan. Jadi ini penting. Nah, prosesnya adalah tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang menjadi masalah adalah kita kurang informasi update terhadap apa yang akan kita lalui, seperti itu kan. Jadi tadi sudah disinggung oleh Pak Soekartana mengenai proses ada G2G yang sekitar 100 itu kan, seperti itu kan, yang daftar cuma sekian, yang diterima cuma sekian, seperti itu. Jadi saya sering mengenai ini skemanya secara umum. Ada G2G, kemudian ada G2P, ada P2G, ada P2P or B2P. Ini ada di Google, ada di internet, Anda bisa browsing seperti itu. Tapi saya ini berdasarkan juga pengalaman-pengalaman selama ini yang didapatkan dari informasi termasuk di lapangan langsung.
Government to government artinya misalnya Hamad Hospital ataupun perusahaan-perusahaan government seperti Qatar Petroleum, Qatar Gas, Qatalum, dan lain-lain di bawahnya KIPI Group itu mereka akan mencari kandidat langsung. Bisa melalui dengan pemerintahan ataupun melalui G2P dengan private. Dengan siapa private itu? Ya bisa saja dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, ya kan bisa dengan organisasi tertentu ataupun dengan agensi, dengan manpower agency. P2G misalnya private di sini, di luar negeri misalnya rumah sakit ataupun klinik swasta, mereka akan menghubungi pemerintah Indonesia di sana, kementerian atau Kemenkes, dalam hal ini PPSDM seperti itu P2G. Kemudian kalau P2P sama dengan B2B itu langsung, jadi misalnya dari sini swasta ke swasta seperti itu kan. Nah kemudian ada lagi yang namanya job hunter ya kan. Jadi job hunter itu adalah ini nanti saya share lagi karena kebetulan di sini tidak showing. I really sorry, but I will share in the end of my presentation. Kemudian rekrutmen melalui headhunter atau manpower agency. Basically both of them the same. Tidak ada perbedaannya, dua-duanya sama. Cuman kalau headhunter menggunakan platform. Ya platform di mana bahwa di situ Anda bisa create account, username, ya, kemudian juga Anda bisa update status CV di situ kan, CV Anda di situ kan. Nah, job hunter ini puluhan ribu yang ada di situ, termasuk mereka sudah banyak yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan bukan hanya dari satu bidang, tapi berbagai bidang. Ya kan, contohnya, saya tidak promosi ya, ada beberapa di situ misalnya kayak Bayat.com, Naukri Golf, Monster Golf, ya kan. Kemudian kalau di situ kan ada jobstreet.com, jobstreet.co.id ya kan. Kemudian ada debs.com seperti itu kan. Dus website, DA headhunter. Bukan hanya sekedar website, tapi mereka juga bisa memberikan peluang-peluang kepada Anda dengan cara seperti apa. Ketika Anda meng-create account, Anda akan upload di situ, Anda memperbarui CV Anda di situ, kemudian Anda tentunya punya email. Pesan saya adalah don't change your email ataupun kontak number. Ya. Ini kebiasaan yang tidak baik ketika misalnya kita merubah email. Merubah email kita, kemudian kedua merubah nomor handphone kita, terutama email seperti itu kan. Email sangat penting seperti itu kan. Jadi ketika nanti ada lowongan match dengan kriteria, itu otomatis akan di-email ke kita. Ya kan? Jadi ada waktu di mana saya mencari pekerjaan hunter. Iya, siap. Saya mencari pekerjaan, tapi setelah itu saya tidak mencari pekerjaan. Kemarin saya ditawarkan pekerjaan melalui email, bahwa bisa nggak bekerja ke tempat ini dengan gaji yang cukup, alhamdulillah seperti itu kan. Kemudian direct ke hire, ini langsung, jadi benefitnya itu low cost, di mana bahwa kita tidak melalui agensi, kita langsung direct dengan end usernya. Misalnya dari Indonesia dengan KIPI, dengan Qatar Gas, dengan Qatalum, dengan Hamad International Hospital dan lain-lainnya seperti itu. Itu direct tanpa melalui agensi ataupun melalui job hunter seperti itu. Job hunter juga rata-rata mereka ada juga yang minta, ada juga yang enggak seperti itu. Nah, kemudian dokumennya ini nanti akan saya share, akan saya kirim ke panitia untuk di-share di site Google-nya DPLN PPNI Middle East untuk di-download sama teman-teman ya. Ini persyaratannya, nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui YouTube ataupun email DPL PPNI Middle East, nanti kita akan jawab ya seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke dokumen seperti tadi. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Masalahnya adalah ketika kita mempunyai dokumen rata-rata kan menggunakan dokumen asli dari Indonesia. Bahasa Indonesia tentunya kan seperti itu kan. Tetapi yang diakui di luar negeri termasuk untuk di Middle East dan untuk di Qatar itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya. Jadi di luar bahasa itu tidak diakui. Makanya harus diterjemahkan. Ya mudah-mudahan saya harap bahwa semua kampus-kampus ataupun college yang sudah mencetak ataupun akan mencetak professional nurse itu secara otomatis mereka sudah issue untuk sertifikat dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, sertifikat nursing ijazah seperti itu kan. Nah, kemudian COGS. COGS itu apa sih, Pak? COGS adalah Certificate of Good Standing, di mana bahwa kita seperti surat kelakuan baik, tapi ini khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi dikeluarkan oleh masing-masing institusi yang ada di luar negeri, termasuk di Qatar adalah oleh Supreme Council. Di mana mereka yang akan memberikan surat ini bahwa tenaga kesehatan ini or this nurse ya tidak mempunyai sangkut paut ilegal dengan masalah malpraktik, ya kan? Jadi dikeluarkan surat seperti itu karena itu wajib dikeluarkan untuk praktek karena sudah dilindungi oleh
peraturan dari Emendagri tahun 2013 dan 2016. Ya kalau Indonesia saya tidak paham seperti apa ya. Kalau saya mau menyampaikan SCPP itu bukan, karena itu kan untuk semacam untuk praktek mandiri seperti itu. Nah kemudian nanti saya bisa share karena ini lebih banyak ke penjelasan yang lebih banyak penjabarannya. Kemudian next is prometric exam. Di Indonesia ada UKOM, ujian kompetisi sebelum mendapatkan SDR, ya kan? Kalau di luar negeri ada dulu orang-orang yang seperti ke orang Filipina pergi ke Amerika, mereka ada tes namanya NCLEX test. Nah kemudian kalau di Middle East, ya khususnya juga di Qatar ada namanya prometric exam, di mana bahwa dia ini sebuah tes yang sekitar 150 soal, untuk perawat itu kelulusan sekitar 50%, ya kan? 3,5 hours untuk waktu durasi untuk tesnya. Jadi ketika nanti sudah lulus, nanti automatically dia akan mendapatkan notifikasi bahwa sudah lulus dari prometric exam. Seperti itu kan. Nah ini untuk lebih jelasnya nanti bisa didapatkan di prometric.com. Di situ kan ada nanti ya. Nah kemudian untuk data flow nanti bisa dicek di situ. Karena ini bagian-bagian yang cukup banyak untuk penjelasannya, jadi saya hanya bisa sharing secara umum. Ya, prometric exam adalah salah satu yang harus didapatkan ketika nanti proses untuk mendapatkan nursing license. Ya, nursing license Qatar seperti itu. Kemudian data flow adalah kredensial proses di mana bahwa semua dokumen baik nursing sertifikat, maksudnya ijazah ya, transkrip itu nanti akan dicek oleh suatu agensi bahwa ini asli, ini bukan fake, ini bukan penipuan, ya ini bukan hadza mal talaza itu kan palsu ya. This is not talaza, this is not fake dokumen ya. Ini nanti mereka akan mengontak institusi kampus di mana ada kuliah, termasuk juga pekerjaan sebelumnya. So, if you want to be beginner, ya, so what we are talking about the winner. Ya, jadi kalau kita mau menjadi winner, ya harus menjadi leading di depan seperti itu kan. Ya. Persyaratan apapun yang kita punya, apakah kita punya pendidikan yang tinggi, skill yang bagus, misalnya cum laude atau apalah. Tapi kalau misalnya you cannot speak English, you fail. Ya kan? I believe, saya percaya bahwa teman-teman perawat ya yang ada di Indonesia itu 100% excellent in English. Ya. So, start. Karena English itu bukan native language kita, tapi kita belajar ya kan, belajar untuk deliver. Karena apa? Communication is important. Kalau kita misalnya kerja di suatu tempat, di sebuah lingkungan di mana di situ ada multinasional dan kita tidak bisa bahasa Inggris, bagaimana kita akan bisa menginterpretasi daripada order yang diberikan oleh dokter? Ya kan? Contohnya, please can you give IV line? Oke. Itu nggak clear ordernya kan. So we can ask, what IV line? Can you repeat the order please gitu kan? IV line. Okay, please repeat the order, doctor. What's the complete of the order? Okay, please give IV line normal saline 500 ml QVO, ya kan, or plus, ya kan? Okay, IV. So this is what we call communication. Okay, misalnya di Indonesia sama kan? Ini harus the same. Please give injection. What injection, ya kan? Misalnya metoprolol ya kan, ataupun apa. Kemudian how much milligram, ya kan? 1 mg, 2 mg, IV, IM, ya kan? So, kalau Anda salah, itu akan melakukan namanya malpraktik seperti itu kan. But no worry kan, di sini kan kita saling melengkapi di mana-mana seperti itu kan. Tanya, pastikan seperti itu. So, Pak Nurudin, 1 minute remaining. Okay, so I believe that people in Indonesia can do this one. Ini mengenai saya ceritakan mengenai yang bisa kita dapatkan mengenai salary, facility dan pensiun, kemudian prometric exam. See you, dan itu dari saya. Terima kasih banyak. Nah, kemudian last yang akan saya share adalah ketika saya mendapatkan gaji sekitar dari mulai 60.000, tidak digaji 60.000, bekerja keras seperti itu, kemudian sampai saya mendapatkan gaji dari 200, kemudian sampai menjadi 2,5 juta, sampai menjadi ya 5 juta, sampai sekarang udah di atas 20-30 juta dengan fasilitas yang ada seperti itu. Dan
Saya sekarang udah melalui namanya masa pensiun, karena umur saya sudah 43 tahun dan sudah tidak produktif lagi. So, your productive age is between 23 and 35 to 40. Jadi ini adalah choices. Silakan teman-teman buat teman-teman perawat, karena kita harus diganti juga, ada regenerasi seperti itu. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon nanti dikoreksi. Silakan disampaikan ke panitia jika ada hal-hal yang perlu dikoreksi ataupun ditambahkan. Terima kasih banyak buat Mas Moderator dan teman-teman panitia. Demikian dari saya kira sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurudin atas presentasinya yang sangat luar biasa. Saya lihat sudah sangat komprehensif mengenai apa challenges yang ada di depan rekan-rekan kita semua yang ingin bekerja di luar negeri, dan opportunity apa saja yang ada di hadapan kita semua. Yang perlu diingat adalah dari Pak Nurudin menyampaikan bahwasanya kita harus encourage yourself, speak up, don't be shy to speak English or Arabic, practice, 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 and practice. Kemudian juga kamu harus set your objective, dan juga memohon kepada para pemangku kebijakan supaya nanti diploma atau sertifikatnya, ijazahnya itu bisa dalam bentuk bilingual agar bisa mempermudah dalam sebuah proses tersebut. Terima kasih Pak Nurudin atas paparannya yang sangat komprehensif tersebut.